Dasar tikus kantor, beraninya kamu menyentuh harta yang paling berharga dalam hidupku. Suara Pak Baskoro menggelegar, memecah kesunyian lobi gedung pencakar langit miliknya. Sang milioner itu berdiri dengan tubuh gemetar karena amarah yang memuncak. Sementara tangannya mencengkeram kasar kerah seragam biru kusam milik Siti, seorang petugas kebersihan yang tampak rapuh. Di tangan kanan Baskoro, sebuah kalung permata zamrud berkilau tajam di bawah lampu kristal kalung peninggalan almarhumah istrinya, yang seharusnya tersimpan rapat di brankas baja. Ratusan karyawan mematung, menahan napas menyaksikan pemandangan yang memilukan itu. Siti hanya bisa tertunduk, air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang baru saja ia pel hingga mengkilap. Itu kalung istriku, kamu pikir dengan gaji kecilmu, kamu berhak mencurinya untuk mengubah nasibmu yang malang? Teriak Baskoro lagi. Suaranya kini serak karena emosi. Tekanan di kerah baju Siti semakin kuat, membuat wanita itu tersedak. Namun, di tengah intimidasi sang penguasa harta, Siti perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada ketakutan yang terlihat, melainkan sebuah sorot mata penuh duka dan ketenangan yang tak lazim. Dengan suara yang sangat pelan, namun mampu membungkam seluruh ruangan, Siti menjawab, "Tuan, kalung itu memang milik Nyonya Arini, tapi alasan saya memegangnya bukan karena saya pencuri, melainkan karena janji rahasia di balik nisan yang tidak pernah Tuan ketahui selama 15 tahun ini." Seketika, cengkeraman tangan Baskoro melemah. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat mendengar nama istrinya disebut dengan nada begitu akrab oleh seorang petugas kebersihan. Jawaban sederhana, namun penuh misteri itu, bukan hanya menyelamatkan Siti dari amukan massa, tapi menjadi awal dari hancurnya dinding kebohongan yang selama ini menyelimuti kekayaan sang milioner. Apa sebenarnya rahasia gelap yang disembunyikan almarhumah istri Baskoro bersama Siti? Dan mengapa sebuah kalung permata bisa menjadi kunci dari sebuah dosa masa lalu yang tak termaafkan? Selamat datang di channel Drama Bercerita. Sebuah rahasia besar seringkali tersembunyi di balik sosok yang paling tidak kita duga. Kisah hari ini akan membuka mata kita bahwa harta melimpah bukanlah jaminan kebahagiaan, dan kejujuran seorang petugas kebersihan bisa meruntuhkan ego seorang milioner. Namun sebelum kita masuk ke babak pertama yang penuh ketegangan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, klik ikon lonceng, dan berikan like pada video ini. Dukungan kecil dari Anda adalah energi besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah setiap harinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia bersama kami. Mari kita telusuri kebenarannya. Di lantai 50, gedung pencakar langit yang mendominasi cakrawala kota, Baskoro duduk di balik meja mahoni besarnya yang mengkilap. Pria berusia 55 tahun itu adalah simbol kesuksesan yang sempurna bagi dunia luar. Ia adalah tangan dingin di industri properti. Setiap jengkal tanah yang ia sentuh akan berubah menjadi emas. Namun, di balik setelan jas Italia seharga ratusan juta rupiah dan sorot mata tajam yang mampu mengintimidasi lawan bicaranya, Baskoro adalah pria yang jiwanya telah mati sejak setahun yang lalu. Kehilangan Arini, istrinya, bukan hanya sekadar kehilangan pasangan hidup bagi Baskoro. Itu adalah hilangnya satu-satunya cahaya dalam dunianya yang gelap dan kompetitif. Arini adalah sosok yang mampu menjinakkan amarahnya, yang selalu tahu kapan harus memberikan senyuman saat dunia terasa begitu menekan. Sejak pemakaman itu, Baskoro berubah menjadi sosok yang lebih kaku, lebih dingin, dan hampir tidak pernah menunjukkan emosi selain ketegasan yang kejam. Ia tidak lagi percaya pada kebaikan tanpa pamrih. Baginya, setiap orang di sekitarnya hanya bergerak karena uang atau kepentingan pribadi. Satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan kewarasannya adalah sebuah kalung permata zamrud. Perhiasan itu bukan sekadar emas dan batu mulia yang bernilai miliaran rupiah. Di balik kimilaunya yang hijau pekat, tersimpan janji-janji masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, sebuah simbol kesetiaan yang tak pernah lepas dari leher Arini semasa hidupnya. Kini, kalung itu selalu berada di saku dalam jas Baskoro, tepat di atas jantungnya. Seringkali, di tengah rapat direksi yang membosankan,
tangannya akan masuk ke dalam saku, meraba permukaan permata yang dingin itu, seolah mencari sisa-sisa kehangatan kulit istrinya. Ketidakhadiran Arini menciptakan lubang besar yang ia tutupi dengan kesombongan dan kekuasaan. Baskoro menjadi bos yang sangat ditakuti. Sedikit saja kesalahan dari bawahannya, baik itu salah ketik pada laporan atau kopi yang kurang panas, bisa berujung pada pemecatan seketika. Ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Ia memandang dunia dari ketinggian kantornya dengan rasa sinis. Ia merasa semua orang bisa dibeli dengan uang, dan mereka yang tidak memiliki uang hanyalah payon-payon kecil yang bisa digantikan kapan saja. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama. Ia akan berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap kota, mengeluarkan kalung itu, dan menatapnya dalam diam selama beberapa menit. Baginya, permata itu adalah Arini yang masih bernapas. Ia tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Bahkan asisten pribadinya, sekalipun dilarang keras untuk mendekati area meja kerjanya saat kalung itu diletakkan di sana. Baskoro tidak sadar bahwa keterikatannya yang obsesif pada benda mati tersebut perlahan mengikis rasa kemanusiaannya. Ia menjadi milioner yang memiliki segalanya di dunia ini. Namun sebenarnya, ia adalah pria yang paling miskin karena tidak lagi memiliki ruang untuk belas kasih. Baginya, semua orang di luar sana adalah ancaman atau alat, dan ia tidak pernah menduga bahwa benda yang paling ia jaga itu akan menyeretnya ke dalam sebuah pengakuan yang akan menghancurkan seluruh pandangan hidupnya selamanya. Di saat fajar bahkan belum sempat menyapu kegelapan di pinggiran kota, Siti sudah terbangun. Di sebuah kontrakan sempit berdinding triplek yang beraroma lembab, ia memulai harinya dengan sangat tenang agar tidak membangunkan putranya yang masih terlelap di atas kasur tipis. Siti adalah antitesis dari dunia Baskoro yang berkilauan. Jika Baskoro adalah baja yang keras, maka Siti adalah tanah yang tabah selalu diinjak, namun tetap memberi kehidupan. Siti telah bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan properti milik Baskoro selama 3 tahun. Baginya, gedung pencakar langit itu bukan sekadar tempat bekerja, melainkan sebuah kuil yang memberinya harapan untuk menyambung nyawa. Setiap hari, ia mengenakan seragam biru kusam yang warnanya sudah memudar dimakan usia dan deterjen murah. Meski seragam itu sudah menipis di bagian siku, Siti selalu memastikan tidak ada satupun lipatan yang kusut. Baginya, kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan martabat. Ia menyetrika bajunya dengan setrika arang tua, memastikan dirinya tampak rapi saat harus menyelinap di antara maya-maya mewah para eksekutif. Kehidupan Siti adalah sebuah perjuangan yang sunyi. Sebagai janda 1 anak, pundaknya memikul beban yang luar biasa berat. Putranya, Bayu, adalah segalanya baginya. Bayu menderita asma kronis yang sering kambuh saat udara malam menjadi terlalu dingin, dan biaya pengobatannya seringkali menguras hampir seluruh gaji Siti. Itulah sebabnya Siti dikenal sebagai karyawan yang paling rajin. Ia sering mengambil giliran kerja lembur, membersihkan sisa pesta kantor hingga larut malam, atau menggosok lantai aula yang luasnya ribuan meter persegi hanya demi beberapa lembar rupiah tambahan. Di kantor, Siti adalah sosok yang tak terlihat. Ia bergerak seperti bayangan, membawa ember dan alat pel, menundukkan kepala setiap kali ada orang berjas lewat di depannya. Ia telah terbiasa dengan tatapan merendahkan, atau bahkan diabaikan, seolah-olah ia adalah bagian dari furnitur gedung. Namun, di balik diamnya, Siti adalah seorang pengamat yang tajam. Ia mengenal aroma parfum setiap manajer. Ia tahu siapa yang sering pulang terlambat karena beban kerja, dan tentu saja, ia sangat mengenal Pak Baskoro. Dari Kehon, Siti sering melihat sang milioner itu keluar dari lift pribadinya. Ia melihat kesedihan yang tersembunyi di balik wajah angkuh bosnya itu. Berbeda dengan rekan-rekannya yang takut pada Baskoro karena kekuasaannya, Siti justru merasa iba. Ia sering melihat Baskoro meraba saku jasnya dengan tatapan kosong, dan sebagai sesama orang yang kehilangan pasangan, Siti tahu persis rasa sakit itu. Ia tahu bahwa lubang di hati
tidak bisa ditutup dengan tumpukan emas. Siti memiliki prinsip yang sangat kuat. Kejujuran adalah harta terakhir yang ia miliki. Ibunya selalu berpesan, "Siti, meskipun perutmu lapar, jangan pernah ambil apa yang bukan milikmu, karena itu akan mengotori jiwamu." Prinsip itulah yang ia pegang teguh selama bertahan-tahan, bekerja di lingkungan yang penuh dengan godaan barang-barang mewah. Ia sering menemukan dompet yang tertinggal, ponsel mahal di toilet, atau perhiasan yang terjatuh di lorong. Dan semuanya selalu ia kembalikan melalui bagian keamanan tanpa mengharap imbalan. Namun, dunia yang kejam seringkali tidak peduli pada ketulusan. Siti tidak pernah menyangka bahwa dedikasinya, kerapiannya, dan keberadaannya yang selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah, justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. IAT tahu bahwa rutinitas paginya membersihkan ruang aula setelah rapat besar. Pak Baskoro akan membawanya ke dalam sebuah badai yang tidak hanya mengancam pekerjaannya, tapi juga mengungkap rahasia yang telah ia kubur dalam-dalam selama belasan tahun demi melindungi sebuah janji suci. Pagi itu, atmosfer di lantai paling atas gedung Baskoro Tower terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk oleh pendingin ruangan pusat mendadak terasa menyesakkan. Semua bermula ketika Pak Baskoro keluar dari ruang aula setelah memimpin rapat tahunan yang sangat krusial. Rapat itu berjalan tegang, melibatkan investor asing dan kontrak bernilai triliunan rupiah, namun bukan angka-angka di atas kertas yang membuat wajah Baskoro mendadak pucat pasi saat ia tiba di ruang kerja pribadinya. Seperti sebuah ritual. Sesampainya di meja kerja, Baskoro merogoh saku dalam jasnya. Ia ingin merasakan tekstur dingin permata zamrud itu untuk menenangkan sarafnya yang tegang setelah berdebat dengan para pemegang saham. Namun, tangannya hanya menyentuh kain sutra pelapis jas yang halus, kosong. Jantung Baskoro seakan berhenti berdetak. Ia merogoh saku luar, saku celana, hingga memeriksa tas kerjanya dengan gerakan yang semakin kalap. "Tidak mungkin. Tidak mungkin," gumamnya dengan suara bergetar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah satu-satunya jangkar yang menahan jiwanya agar tidak hanyut dalam kegilaan sejak kematian Arini. Baginya, kehilangan kalung itu sama saja dengan kehilangan istrinya untuk kedua kalinya. "Sandi, masuk ke sini sekarang!" teriak Baskoro melalui intercom, memanggil asisten pribadinya. Sandi berlari masuk dengan wajah bingung. Belum sempat ia bertanya, Baskoro sudah membentaknya, "Tutup seluruh akses gedung. Jangan ada yang keluar dari lantai ini. Kalung zamrud mendiang istriku hilang. Aku menjatuhkannya di suatu tempat antara aula dan ruangan ini." Dalam sekejap, ketenangan kantor berubah menjadi kekacauan yang tertib, namun mencekam. Satpam diperintahkan untuk berjaga di depan setiap lift dan tangga darurat. Baskoro sendiri kembali ke ruang aula dengan langkah besar-besar, diikuti oleh tim keamanan. Ia menyisir setiap sudut karpet bulu yang tebal, menggeser kursi-kursi berat, hingga memeriksa kolong meja podium. Namun, permata hijau yang sangat ia kenali itu tidak menampakkan kilauannya. Di sisi lain koridor, Siti baru saja menyelesaikan tugasnya mencuci peralatan minum di dapur kecil dan hendak membawa ember serta alat pelnya kembali ke gudang penyimpanan. Ia melihat kerumunan orang di depan aula dan wajah Pak Baskoro yang tampak seperti singa yang terluka. Siti merasakan firasat buruk, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia teringat sesuatu yang ia temukan saat sedang menyapu di bawah meja belakang aula tadi, sebuah benda berkilau yang ia amankan karena takut akan terhisap mesin penyedot debu. Namun, sebelum Siti sempat melangkah menuju pos keamanan untuk menyerahkan temuannya, suara menggelegar Baskoro menghentikan langkah semua orang. "Siapa orang terakhir yang ada di ruangan ini setelah rapat selesai?" tanya Baskoro pada kepala keamanan dengan nada mengancam. Kepala keamanan memeriksa tablet di tangannya, melihat jadwal pembersihan rutin. Menurut jadwal dan pantauan sensor pintu, Siti dari bagian kebersihan, "Pak, dia masuk tepat 10 menit setelah Bapak meninggalkan ruangan untuk membersihkan sisa gelas dan berkas." Mendengar nama itu,
Mata Baskoro menyipit. Prasangka buruk yang telah lama ia pelihara terhadap orang-orang kecil mendadak meledak. Di pikirannya yang sedang kalut, ia hanya melihat satu skenario. Seorang petugas kebersihan yang miskin melihat harta karun tergeletak di lantai dan tergoda untuk mengubah nasibnya dalam sekejap. Cari perempuan itu sekarang, perintah Baskoro. Ia tidak lagi mencari dengan teliti. Ia mencari seseorang untuk disalahkan. Pencarian kalung yang hilang kini berubah menjadi perburuan manusia. Baskoro tidak tahu bahwa kepanikannya hari ini adalah awal dari terbukanya kotak Pandora yang telah terkunci rapat selama belasan tahun. Ia mengira ia sedang mengejar seorang pencuri. Padahal, ia sedang mengejar satu Satania, orang yang memegang kunci kebenaran tentang masa lalu hidupnya sendiri. Lobi utama, gedung Baskoro Tower, yang biasanya menjadi simbol kemewahan dan ketenangan, mendadak berubah menjadi arena pengadilan yang dingin. Pak Baskoro berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh barisan petugas keamanan yang membentuk pagar betis. Wajahnya yang merah padam dan uret-uret yang menonjol di lehernya menunjukkan bahwa ia tidak lagi mampu mengendalikan diri. Di depannya, Siti berdiri mematung. Dikawal ketat seolah-olah ia adalah seorang kriminal kelas kakap yang tertangkap tangan. "Bawa dia ke sini!" Suara Baskoro menggelegar, menggema di langit-langit lobi yang tinggi. Siti, dengan tangan yang gemetar hebat, dipaksa berdiri hanya beberapa senti di depan bos besarnya. Ia bisa mencium aroma parfum mahal Baskoro, yang kini bercampur dengan hawa kemarahan yang menyesakkan. Ratusan karyawan, mulai dari staf administrasi hingga manajer tingkat atas, berkumpul di balkon lantai 2 dan di sekitar lobi. Mereka berbisik-bisik, menciptakan suara dengungan yang membuat suasana semakin mencekam. Sebagian menatap Siti dengan kasihan, namun lebih banyak yang menatapnya dengan pandangan menghakimi seolah seragam kusam yang dikenakan Siti sudah cukup menjadi bukti bahwa ia adalah pelakunya. "Siti," ucap Baskoro dengan suara rendah namun tajam, seperti sembilu yang menyayat. "Aku tahu kamu yang terakhir masuk ke aula itu. Aku tahu kamu melihat apa yang jatuh dari sakuku. Katakan padaku, di mana kau sembunyikan kalung itu?" Saya tidak mencurinya, Pak." Suara Siti nyaris tak terdengar, tenggelam dalam isak tangis yang mulai pecah. "Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya membersihkan ruangan itu seperti biasa." "Bohong," teriak Baskoro, membuat Siti tersentak kaget hingga hampir jatuh tersungkur. "CCTV, tidak berbohong. Kamu terekam sedang membungkuk di bawah meja tempat aku berdiri sebelumnya. Apa yang kamu ambil kalau bukan kalung itu? Apa kamu pikir dengan mencuri permata istriku, kamu bisa keluar dari lubang kemiskinanmu dalam semalam?" Tuduhan itu menghantam Siti lebih sakit daripada tamparan fisik manapun. Ia melihat sekeliling, berharap ada satu orang saja yang membelanya, namun yang ia temukan hanyalah wajah-wajah dingin dan ponsel-ponsel yang merekam kejadian tersebut. Di mata dunia yang kejam ini, seorang petugas kebersihan yang miskin akan selalu menjadi tersangka utama setiap kali ada barang mewah yang hilang. Baskoro melangkah maju, memangkas jarak antara mereka, hingga Siti bisa merasakan hembusan napas amarah sang milioner. "Kalung itu adalah nyawaku, Siti. Itu adalah satu Satania kenangan yang tersisa dari almarhumah istriku. Jika kamu mengembalikannya sekarang, aku mungkin hanya akan memecatmu dan membiarkanmu pergi. Tapi jika kamu terus bersandiwara," Baskoro menunjuk ke arah dua petugas polisi yang baru saja masuk melalui pintu putar lobi. "Aku pastikan kamu akan membusuk di penjara, dan anakmu akan terlantar di jalanan." Mendengar nama anaknya disebut, hati Siti hancur berkeping-keping. Ketakutan terbesar dalam hidupnya adalah tidak bisa mendampingi Bayu yang sedang sakit. Namun, di tengah tekanan yang begitu hebat, sebuah kekuatan aneh muncul dari dasar hatinya. Ia bukan lagi Siti yang penakut dan tunduk. Ia adalah seorang ibu yang integritasnya sedang diinjak-injak oleh seorang pria yang hanya bisa melihat dunia dari sudut pandang materi. "Tolong Pak, jangan bawa-bawa anak saya," rintih Siti sambil menyeka air matanya dengan ujung seragamnya yang kasar. "Saya tidak mencuri. Saya menemukannya.
Memang benar, saya menemukannya. Tapi saya berniat, niatmu adalah mencurinya. Potong Baskoro kasar. Ia kemudian menoleh ke arah kepala keamanan. Jangan buang waktu lagi. Geledah tasnya. Bongkar semua barang miliknya di depan semua orang, agar mereka tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka anggap rajin ini. Siti hanya bisa memejamkan mata saat tengen-tengen kasar petugas keamanan mulai merenggut tas kain kecil miliknya yang diletakkan di atas meja resepsionis. Ia tahu kebenaran akan segera terungkap. Namun ia juga tahu bahwa di mata Baskoro, penemuan kalung itu di dalam tasnya hanya akan memperkuat statusnya sebagai seorang pencuri, bukan seorang penyelamat. Hening yang mematikan menyelimuti lobi utama. Hanya terdengar suara resleting tas kain Siti yang ditarik paksa oleh kepala keamanan atas perintah langsung Pak Baskoro. Tas itu bukan tas bermerek, itu hanyalah tas kain perca yang jahitan di beberapa sudutnya sudah mulai terlepas. Di bawah sorot lampu lobi yang terang dan tatapan ratusan pasang mata yang haus akan drama, isi kehidupan Siti yang sederhana ditumpahkan ke atas meja marmer yang dingin. Satu persatu benda milik Siti keluar. Sebuah kotak bekal plastik berwarna kusam berisi nasi putih dan sedikit tumis kangkung yang sudah dingin menu makan siangnya yang ia siapkan sejak subuh. Kemudian sebuah botol minum plastik yang permukaannya sudah tergores. Seikat kunci rumah dengan gantungan boneka lusuh milik anaknya dan sebuah dompet kain kecil yang warnanya sudah tidak jelas lagi. Cari lebih teliti, dia pasti menyembunyikannya di sela-sela tas itu. Bentak Baskoro. Matanya menyisir setiap benda dengan penuh kebencian. Petugas keamanan itu kemudian meraih dompet kain Siti. Saat resleting dompet itu dibuka, sebuah benda meluncur keluar dan jatuh ke atas meja marmer dengan suara denting yang nyaring. Tring, benda itu bergulir perlahan, memantulkan cahaya lampu kristal hingga menciptakan kilatan hijau zamrud yang menyilaukan mata semua orang yang hadir. Kalung itu, kalung permata milik almarhumah Arini, tergeletak di sana, di antara tumpukan barang-barang murah milik seorang buruh cuci. "Itu dia!" teriak Baskoro. Suaranya pecah antara amarah dan rasa lega yang gila. Ia menyambar kalung itu dengan tangan gemetar, mendekapkannya ke dadanya, seolah-olah ia baru saja menyelamatkan nyawa istrinya sekali lagi. Kalian lihat sendiri, wanita ini bukan hanya pembohong, dia adalah pencuri yang sangat licik. Dia menyembunyikannya di dalam dompetnya. Suara bisik-bisik di lobi meledak menjadi gumaman penghinaan. Sudah kuduga, celetuk seorang manajer berpakaian necis. Orang-orang seperti mereka memang tidak bisa diberi kepercayaan. Kata-kata pedas itu meluncur bebas, menghujam harga diri Siti yang sudah hancur berantakan. Siti berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, bukan karena tertangkap basah sebagai pencuri, melainkan karena ia melihat betapa cepatnya dunia menghakimi seseorang tanpa mau mendengar satu kata pun penjelasan. Ia merasa seperti seorang terdakwa di tiang gantungan, sementara orang yang ia hormati, Pak Baskoro, bertindak sebagai algojonya. "Cuk, tolong dengarkan saya dulu." Siti memulai. Suaranya bergetar hebat, namun ada nada ketegasan yang mulai muncul. "Saya tidak mencuri kalung itu. Saya menemukannya di bawah meja podium, tepat di tempat Tuan berdiri tadi pagi. Saya memasukkannya ke dalam dompet, karena saya takut jika saya hanya memegangnya, kalung itu akan jatuh lagi, atau rusak. Cukup dengan bualanmu." Baskoro menunjuk wajah Siti dengan jari telunjuknya. "Kalau kau jujur, kau akan langsung menyerahkannya ke bagian keamanan, bukan menyimpannya di tasmu dan menunggu sampai aku mencarimu dengan polisi." Siti menarik napas panjang, mencoba menghentikan tangisnya, agar suaranya bisa terdengar jelas. "Tuan, tadi pagi Tuan sedang marah besar di telepon saat keluar dari aula. Saya tidak berani mendekat, karena saya tahu Tuan tidak suka diganggu saat sedang emosi. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikannya secara pribadi. Saya tahu betapa berharganya benda ini bagi Tuan. Kau tahu berharga karena kau berniat menjualnya, bukan?" Sinis Baskoro. Ia memandangi kalung itu dengan penuh rasa sayang.
lalu kembali menatap Siti dengan jijik. Panggil polisi. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi di gedung ini. Dia telah menodai kenangan istriku. Namun, saat petugas keamanan hendak memborgol tangan Siti, wanita itu mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan mendadak membeku. Pak Baskoro, jika saya seorang pencuri, saya tidak akan tahu rahasia kecil di balik liontin itu. Ucap Siti pelan, namun tajam. Baskoro terhenti. Langkahnya tertahan. Ia menoleh perlahan, menyipitkan mata ke arah Siti. Apa katamu? Rahasia apa? Siti menyeka air matanya, berdiri tegak untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai. Tuan memegang kalung itu selama setahun, tapi Tuan tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Di bagian belakang liontin zamrud itu, ada sebuah pengunci rahasia yang hanya bisa dibuka dengan jarum kecil. Di dalamnya bukan hanya logam, tapi ada sesuatu yang Nyonya Arini titipkan agar suatu saat Tuan temukan. Dan saya tahu itu. Karena saya ada di sana saat rahasia itu diciptakan. Baskoro terpaku. Tangannya yang memegang kalung itu mendadak menjadi sangat dingin. Sebuah keraguan mulai menyusup ke dalam amarahnya yang membara. Keheningan yang mencekam kembali menyergap lobi Baskoro Tower. Kata-kata Siti Sioliola memiliki daya magis yang mampu menghentikan waktu. Pak Baskoro, yang tadinya siap meledak dalam kemarahan, kini berdiri terpaku. Matanya beralih dari wajah Siti yang sembab ke arah kalung zamrud di tangannya. Kalung itu telah ia miliki selama belasan tahun. Ia elus setiap malam, ia pandangi setiap fajar. Namun, ia tidak pernah tahu tentang adanya pengunci rahasia, seperti yang disebutkan oleh wanita di depannya. Rahasia apa yang kau bicarakan, Siti? Suara Baskoro kini tak lagi menggelegar, melainkan rendah dan penuh kecurigaan. Jangan mencoba mengarang cerita dongeng untuk menyelamatkan lehermu dari penjara. Aku mengenal setiap inci dari perhiasan ini. Ini adalah desain khusus yang kupesan dari pengrajin terbaik di Eropa. Siti melangkah maju satu tindak, meski petugas keamanan sempat menahannya. Tuan bisa melihatnya sendiri. Di sisi kiri bingkai emas yang melingkari permata itu, ada sebuah lubang sekecil ujung jarum. Itu bukan cacat produksi, Pak. Itu adalah mekanisme yang diminta sendiri oleh Nyonya Arini tanpa sepengetahuan Tuan. Baskoro memicingkan mata. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, mendekatkannya ke arah cahaya lampu lobi. Ia memutar-mutar liontin tersebut dengan sangat teliti. Dan di sana, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, memang ada sebuah titik kecil yang menyerupai pori-pori logam. Jantung Baskoro mulai berdegup kencang. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan yang ia anggap remeh bisa mengetahui detail sekecil itu, sementara ia yang memilikinya selama bertahan-tahan sama sekali buta? Kenapa Arini harus menyembunyikan sesuatu dariku? Gumam Baskoro. Lebih kepada dirinya sendiri. Siti menjawab dengan suara yang kini lebih stabil, namun penuh dengan beban emosional. Karena Nyonya Arini sangat mencintai Tuan, namun ia juga sangat ketakutan. Ia takut Tuan tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa di balik kehidupan sempurna yang Tuan bangun, ada sebuah rahasia masa lalu yang tertinggal. Saya tahu, ini karena sebelum menjadi petugas kebersihan di sini, saya adalah perawat pribadi Nyonya Arini saat ia masih muda, jauh sebelum ia bertemu dengan Tuan di kota ini. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong bagi semua orang yang mendengarnya. Baskoro seolah kehilangan pijakan. Istrinya, Arini, selalu bercerita bahwa ia tidak memiliki siapapun sebelum bertemu dengannya. Arini mengaku sebagai yatim piatu yang hidup berpindah-pindah. Kau berbohong, bentak Baskoro lagi. Namun kali ini suaranya mengandung nada keputusasaan. Arini tidak pernah menyebut namamu. Dia tidak pernah bercerita tentang perawat pribadi. Itu karena dia ingin melindungi Tuan dari rasa sakit. Balas Siti dengan tatapan iba. Nyonya tahu betapa kerasnya prinsip Tuan tentang kesucian dan silsilah keluarga. Dia takut jika Tuan tahu tentang bayi itu, Tuan akan meninggalkannya. Mendengar kata bayi, Baskoro merasa dunianya seakan runtuh. Bayi. Mereka tidak pernah bisa memiliki anak selama 15 tahun pernikahan mereka.
sebuah kenyataan yang menjadi duka mendalam bagi Baskoro. Sekarang, seorang wanita yang dituduhnya pencuri baru saja mengatakan bahwa istrinya memiliki rahasia tentang seorang bayi. Baskoro berbalik ke arah asistennya. Sandy, ambilkan jarum atau alat kecil apapun dari kotak peralatan darurat. Sekarang, seluruh lobi menahan napas. Suasana yang tadinya penuh dengan penghinaan terhadap Siti, kini berubah menjadi rasa penasaran yang luar biasa. Para karyawan yang tadinya merekam untuk bahan gosip pencurian, kini menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan pembongkaran rahasia besar sang milioner. Sandy kembali dengan sebuah pin baja kecil. Dengan tangan yang basah oleh keringat, Baskoro menusukkan pin itu ke lubang rahasia di liontin tersebut. Klik. Terdengar suara mekanisme kecil yang terlepas. Bagian belakang liontin itu terbuka seperti sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Di dalamnya, bukan ada permata lain atau emas tambahan, melainkan selembar foto sangat kecil yang sudah mulai menguning, dilipat dengan sangat rapi, hingga seukuran kuku jari. Baskoro mengambil foto itu dengan ujung jarinya yang gemetar hebat. Saat ia membuka lipatannya, matanya membelalak. Di foto itu, tampak Arini yang jauh lebih muda, sedang menggendong seorang bayi di sebuah taman yang tampak asing. Di balik foto itu, tertulis sebuah alamat panti asuhan dan sebuah tanggal yang sangat akrab diingatan. Baskoro. Tanggal yang sama dengan hari pernikahan mereka, namun 10 tahun sebelumnya. Baskoro jatuh terduduk di kursi lobi terdekat. Napasnya tersengal. Kebenaran yang baru saja terungkap itu menghantam egonya lebih keras daripada kehilangan harta apapun. Ia menatap Siti dengan pandangan yang kini kosong, penuh dengan pertanyaan yang tak mampu ia ucapkan. Siapa bayi itu? Dan mengapa Siti, wanita yang ia maki-maki sebagai tikus kantor, memegang kunci dari semua duka ini? Lobi perusahaan yang megah itu mendadak terasa seperti ruang hampa udara. Pak Baskoro menatap potongan foto kecil di telapak tangannya, dengan tatapan yang sulit diartikan perpaduan antara ketidakpercayaan, rasa sakit dan kehancuran. Foto itu adalah bukti nyata bahwa wanita yang ia puja selama belasan tahun, Arini, memiliki sebuah kehidupan yang sama sekali tidak ia ketahui. Di foto itu, Arini tersenyum. Namun, ada guratan kesedihan yang mendalam di matanya saat ia mendekap bayi mungil tersebut. Siapa? Siapa bayi ini, Siti? Suara Baskoro terdengar parau, hampir seperti bisikan seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Siti melangkah mendekat, kali ini tanpa halangan dari petugas keamanan yang juga tampak terpaku. Ia mengambil napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membongkar kotak duka yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Bayi itu adalah alasan mengapa Nyonya Arini selalu terlihat termenung setiap kali melihat anak Kanok bermain di taman. Tuan, dia adalah anak kandung Nyonya Arini yang lahir jauh sebelum beliau bertemu dengan Tuan. Baskoro menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin. Arini bilang, dia tidak pernah mencintai siapapun sebelum aku. Dia bilang, kami adalah awal dari segalanya. Memang benar, Tuan adalah satu-satunya cinta sejatinya, sahut Siti dengan nada lembut yang menenangkan. Tetapi, sebelum bertemu dengan Tuan, Nyonya Arini terjebak dalam hubungan yang tidak direstui oleh keluarganya yang kolot dan terpandang. Sot, Aya Hamel. Keluarganya membuangnya. Mereka malu memiliki anak perempuan yang dianggap mencoreng nama baik. Saya adalah perawat di klinik kecil tempat beliau melahirkan secara sembunyi-sembunyi. Siti berhenti sejenak, matanya menerawang ke masa lalu. Nyonya Arini tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak punya tempat tinggal. Setelah bayi itu lahir, keluarganya memaksa agar anak itu diberikan kepada panti asuhan jika Arini ingin diterima kembali. Dengan hati yang hancur, beliau melakukannya. Namun, beliau berjanji tidak akan pernah melupakan anak itu. Baskoro menatap alamat panti asuhan yang tertulis di balik foto tersebut. Lalu kenapa dia tidak pernah mengatakannya padaku? Aku punya segalanya. Aku bisa membantunya mencari anak itu. Aku bisa mengadopsinya. Siti tersenyum sedih.
Sebuah senyum yang mengandung rasa iba pada sang milioner. Tuan lupa bagaimana sikap Tuan dulu. Tuan adalah pria yang sangat memuja kesempurnaan. Tuan sering mengatakan bahwa Tuan membenci pengkhianatan dan kebohongan. Nyonya Arini sangat mencintai Tuan. Ia takut jika ia mengaku, Tuan akan memandangnya sebagai wanita yang cacat atau bermasa lalu kelam. Ia lebih memilih memendam duri itu di dalam dagingnya sendiri daripada harus kehilangan Tuan. Baskoro terdiam. Kata-kata Siti menghantam jantungnya tepat sasaran. Ia ingat betul betapa sering ia membanggakan silsilah keluarganya yang bersih dan betapa ia sering merendahkan orang-orang yang memiliki skandal masa lalu. Ternyata, kesombongannya sendirilah yang telah membangun tembok rahasia antara dirinya dan istrinya. Liontin itu, lanjut Siti, adalah tempat persembunyiannya. Nyonya Arini meminta saya membantu memasang mekanisme rahasia itu pada pengrajin yang saya kenal. Ia ingin membawa anaknya sedekat mungkin dengan jantungnya, meskipun ia tidak bisa memeluknya secara nyata. Setiap kali Tuan melihatnya membelai kalung itu, sebenarnya ia sedang membelai wajah anaknya yang hilang. Siti kemudian menunduk, suaranya memberat. Nyonya memberikan kalung ini kepada saya beberapa hari sebelum beliau wafat. Beliau meminta saya menjualnya jika suatu saat saya kesulitan membiayai anak itu di panti asuhan. Beliau tahu ajalnya sudah dekat karena sakitnya. Namun, saya tidak pernah sanggup menjualnya. Saya mengembalikannya ke dalam saku jas Tuan secara diam-diam saat Tuan pingsan di hari pemakaman. Karena saya ingin kenangan itu tetap bersama Tuan, saya pikir biarlah rahasia ini terkubur bersama Nyonya. Baskoro menatap Siti dengan pandangan yang benar-benar baru. Wanita yang baru saja ia maki sebagai pencuri, ternyata adalah pemegang amanah paling setia dalam hidup istrinya. Ia adalah pelindung rahasia yang bahkan Baskoro sendiri tidak cukup layak untuk mengetahuinya. Lalu, di mana anak itu sekarang? Tanya Baskoro dengan suara yang pecah oleh tangis yang tak lagi bisa dibendung. Siti menatap lurus ke mata Baskoro. Dia ada tidak jauh dari sini Tuan. Dan dia sangat membutuhkan bantuan, jauh lebih besar daripada sekadar uang. Mobil mewah Pak Baskoro membelah jalanan kota dengan kecepatan yang tidak biasa. Di kursi penumpang, Siti duduk dengan kaku. Jemarinya yang kasar terus meremas ujung seragam birunya. Di sisi lain, Baskoro mencengkeram kemudi dengan buku-buku jari yang memutih. Suasana di dalam mobil itu begitu sunyi. Hanya deru mesin dan detak jantung Baskoro yang seolah berlomba dengan waktu. Sesekali, Baskoro melirik ke arah foto kecil yang kini ia letakkan di atas dashboard, seolah takut gambar itu akan menghilang jika ia tidak mengawasinya. Masih jauh, Siti? Tanya Baskoro. Suaranya bergetar antara cemas dan tidak sabar. Sebentar lagi Tuan, di ujung jalan ini, masuk ke dalam gang kecil dekat pasar. Jawab Siti tenang. Baskoro tertegun. Ia telah tinggal di kota ini selama puluhan tahun. Namun ia tidak pernah tahu ada sebuah panti asuhan di balik hiruk-pikuk pasar kumuh yang sering ia hindari. Saat mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan cat putih yang sudah mengelupas, Baskoro merasa hatinya mencelos. Bangunan itu bernama Panti Asuhan Kasih Arini. Kasih Arini? Gumam Baskoro lirih. Dia bahkan memberi nama panti ini, Nyonya Arini, adalah donatur utama panti ini. Sejak awal, Tuan membangun perusahaan. Siti menjelaskan sambil membuka pintu mobil. Beliau menggunakan uang pribadinya, hasil dari menjual perhiasan kecil yang Tuan berikan. Agar panti ini tetap berdiri, beliau ingin memastikan anaknya dan anak-anak lain yang bernasib sama memiliki atap untuk berteduh. Baskoro melangkah turun, kakinya terasa berat saat menginjak tanah yang becek setelah hujan. Ia, sang raja properti yang terbiasa dengan lantai marmer impor, kini berdiri di depan gerbang besi yang berkarat. Saat mereka masuk ke halaman, suara anak-anak yang tertawa dan belajar terdengar sayup-sayup. Namun, Siti tidak membawa Baskoro ke ruang bermain utama. Ia menuntunnya menuju sebuah pavilion kecil
di sudut belakang panti yang lebih tenang. Di sana, di sebuah teras kecil, duduk seorang remaja laki-laki berusia sekitar 16 tahun. Ia duduk di kursi roda dengan sebuah buku di pangkuannya. Wajahnya pucat, namun ketika ia menoleh ke arah mereka, Baskoro seolah melihat hantu. Mata itu, bentuk hidung itu, dan cara anak itu tersenyum kecil. Itu adalah salinan sempurna dari Arini. "Ibu Siti," seru anak itu dengan suara yang lemah, namun penuh kegembiraan. "Ibu pulang lebih awal hari ini." Siti menghampiri anak itu, mengusap kepalanya dengan kasih sayang seorang ibu kandung. "Iya, Fajar. Ibu membawa tamu. Seseorang yang ingin bertemu denganmu?" Fajar beralih menatap Baskoro. Tatapannya polos, tidak tahu bahwa pria berpakaian mahal di depannya adalah orang yang selama ini membiayai kehidupannya tanpa sadar. Sekaligus orang yang hampir saja memenjarakan wanita yang ia panggil ibu. Baskoro mematung di tempatnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Segala kata-kata yang sudah ia siapkan di dalam mobil mendadak sirna. Ia melihat selang oksigen kecil yang melingkar di hidung Fajar. Dan ia teringat kata-kata Siti tentang penyakit yang sama dengan Arini. Penyakit genetik pada jantung yang perlahan-lahan mencuri napas penderitanya. "Fajar," bisik Baskoro. Nama itu terasa begitu asing, namun sangat sakral di lidahnya. "Siapa bapak ini?" "Bu Siti," tanya Fajar, sambil menatap Baskoro dengan rasa ingin tahu. Siti menatap Baskoro, memberikan isyarat melalui matanya, agar sang milioner yang bicara. Namun Baskoro hanya bisa jatuh berlutut di depan kursi roda itu. Ia tidak peduli jika jas mahalnya kotor, terkena debu lantai. Di mata Fajar, ia melihat masa lalu yang ia sia-siakan dan masa depan yang mungkin sudah terlambat untuk ia selamatkan. Aku adalah teman lama ibumu," ucap Baskoro akhirnya. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. "Teman yang sangat bodoh karena baru datang sekarang." Fajar tersenyum, senyuman yang begitu tulus, hingga membuat hati Baskoro semakin teriris. "Ibu, Arini." Ibu Siti sering bercerita kalau Ibu Arini adalah malaikat. "Apakah Bapak juga malaikat yang diutusnya?" Pertanyaan polos itu menghantam telak sanubari Baskoro. Ia merasa dirinya jauh dari kata malaikat. Ia adalah seorang pria yang hampir saja menghancurkan satu-satunya orang yang peduli pada anak ini. Di pavilion kecil yang sunyi itu, sang milioner menyadari bahwa seluruh kekayaannya tidak akan pernah bisa membeli waktu yang telah hilang. Namun ia bersumpah di dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan maut mencuri Fajar seperti maut mencuri Arini darinya. Di pavilion yang tenang itu, waktu seolah berhenti berputar. Pak Baskoro masih berlutut di depan kursi roda Fajar, menggenggam tangan remaja itu yang terasa dingin dan rapuh. Setiap embusan napas Fajar, yang dibantu oleh mesin oksigen portabel, terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehidupan. Bagi Baskoro, melihat Fajar bukan hanya melihat putra istrinya, tetapi melihat cerminan dari segala kegagalan hidupnya yang tertutup oleh tumpukan harta. Siti berdiri di belakang mereka, matanya berkokak-kokak menyaksikan pemandangan tersebut. "Fajar sudah menderita kelainan jantung ini sejak kecil, Tuan," bisik Siti memecah keheningan. "Nyonya Arini selalu berharap dia bisa membawa Fajar ke luar negeri untuk operasi. Tetapi beliau takut jika Tuan curiga kemana uang-uang itu mengalir. Beliau akhirnya mengumpulkan sedikit demi sedikit, namun maut lebih dulu menjemputnya." Baskoro memejamkan mata rapat-rapat. Rasa sakit menjalar di dadanya, lebih perih daripada saat ia kehilangan Arini setahun lalu. "Jadi, selama ini dia berjuang sendirian. Di saat aku sibuk membangun gedung-gedung mewah, anak dari wanita yang kucintai sedang berjuang hanya untuk sekadar bernapas di gang sempit ini." Fajar menatap pria dewasa di depannya dengan bingung namun lembut. "Kenapa Bapak menangis?" "Jangan sedih, Pak," Ibu Siti bilang. "Orang yang kita sayangi tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya pindah ke dalam hati kita. Ibu Arini pasti senang melihat Bapak ada di sini." Kata-kata polos Fajar
justru membuat tangis Baskoro pecah. Ia merasa tidak layak mendapatkan penghiburan dari anak yang telah ia telantarkan secara tidak langsung. Ia teringat kembali kejadian di lobi kantor tadi, betapa ia hampir saja memenjarakan Siti. Satu-satunya orang yang menjaga napas Fajar tetap ada. Siti, ucap Baskoro sambil berdiri. Suaranya kini kembali tegas, namun penuh dengan nada kemanusiaan. Siapkan semua keperluan Fajar. Aku akan memanggil tim medis terbaik dari rumah sakit pusat. Mulai hari ini, dia tidak akan kekurangan satu hal pun. Aku akan memindahkan dia ke fasilitas terbaik yang pernah ada di negara ini. Tapi Tuan, biaya operasinya sangat mahal. Dan risikonya, Siti mencoba mengingatkan dengan nada khawatir. Baskoro menoleh ke arah Siti dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Uang bukan lagi masalah, Siti. Aku punya seluruh gedung di kota ini. Tapi apa gunanya jika aku tidak bisa menyelamatkan satu nyawa yang paling berharga bagi Arini? Jika aku harus menjual seluruh perusahaanku hanya untuk satu detak jantung Fajar yang lebih kuat, aku akan melakukannya tanpa ragu. Baskoro segera merogoh ponselnya, menghubungi asisten pribadinya yang tadi ia tinggalkan di kantor, dalam keadaan bingung. Sandy, batalkan semua rapat minggu ini, siapkan ambulans udara, dan hubungi spesialis jantung terbaik di Singapura. Aku ingin mereka terbang ke sini malam ini juga. Dan satu lagi, bersihkan kamar utama di rumahku. Kita akan membawa seseorang pulang. Siti terkejut mendengar perintah itu. Tuan ingin membawanya ke rumah besar itu? Ya, jawab Baskoro mantap. Rumah itu terlalu besar dan dingin untuk aku tinggali sendirian. Rumah itu butuh kehidupan. Dan Fajar adalah pemilik sah dari semua kemewahan itu. Arini pasti sangat ingin melihat anaknya berlari di halaman rumah yang ia bangun bersamaku. Sore itu, di panti asuhan yang sederhana, sebuah perubahan besar terjadi. Bukan hanya bagi Fajar yang mulai mendapatkan harapan baru untuk sembuh, tapi juga bagi Baskoro. Sang milioner dingin itu kini menyadari bahwa kekuasaan sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak orang yang takut padanya, melainkan pada seberapa banyak nyawa yang bisa ia selamatkan dengan kasih sayangnya. Namun, di tengah rencana besar itu, sebuah pertanyaan besar muncul di benak Siti. Mampukah tubuh lemah Fajar bertahan melalui prosedur medis yang sangat berat itu? Lantai rumah sakit khusus jantung itu terasa begitu dingin dan sunyi. Kontras dengan gemuruh yang berkecamuk di dada Pak Baskoro. Di atas pintu ruang operasi, lampu merah menyala tajam, menandakan bahwa di dalam sana, tim dokter terbaik sedang berpacu dengan waktu untuk memperbaiki katup jantung Fajar yang sudah sangat lemah. Baskoro duduk di kursi tunggu kayu yang keras, menolak untuk pindah ke ruang VIP yang sudah disediakan asistennya. Baginya, kenyamanan adalah penghinaan di saat putranya sedang bertaruh nyawa. Ia menunduk, menatap telapak tangannya, yang kini tak lagi memegang tongkat kekuasaan atau berkas kontrak, melainkan sebuah tasbih kayu kecil milik Siti yang dipinjamkannya tadi. Di sampingnya, Siti duduk dengan mata sembab, namun mulutnya tak henti merapalkan doa. Baskoro menoleh ke arah wanita yang beberapa jam lalu hampir ia hancurkan hidupnya itu. Siti, panggil Baskoro pelan. Suaranya terdengar sangat rapuh. Bagaimana kau bisa bertahan? Bagaimana kau bisa tetap bekerja dengan tenang setiap hari, menyapu lantai kantorku, menerima makian dariku, sementara kau memikul beban sebesar ini di pundakmu? Siti tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lahir dari ketabahan bertahun-tahun. Karena saya percaya pada janji Nyonya Arini, Tuan, beliau selalu bilang bahwa badai pasti akan berlalu, dan kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pernah merasa berat, karena setiap rupiah yang saya dapatkan dari memeras keringat di kantor Tuan adalah napas tambahan bagi Fajar. Baskoro memejamkan mata, rasa malu kembali menghujamnya. Ia teringat betapa sering ia mengeluh tentang masalah sepele perusahaan, tentang saham yang turun 1%, atau tentang kopi yang kurang manis. Di depannya sekarang adalah seorang wanita yang berjuang melawan kemiskinan dan kematian setiap hari
tanpa satupun keluhan. Aku adalah milioner yang buta, bisik Baskoro. Aku membangun gedung-gedung yang menyentuh langit, tapi aku membiarkan hatiku membusuk di bawah tanah. Aku mengira kalung permata itu adalah harta paling berhargaku. Padahal harta yang sesungguhnya adalah kejujuranmu dan keberadaan anak itu. Setiap menit yang berlalu di depan ruang operasi terasa seperti 1 tahun bagi Baskoro. Ia mulai membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika Arini menjemput Fajar sekarang? Bagaimana jika ia tidak sempat meminta maaf secara layak pada anak itu? Ia teringat senyum Fajar di panti asuhan tadi, senyum yang begitu tulus meski didampingi selang oksigen. Tiba-tiba, pintu operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah yang tertutup masker. Namun, sorot matanya tampak letih. Baskoro dan Siti serentak berdiri. Seluruh kekayaan Baskoro seolah tak ada artinya saat itu. Ia hanya seorang pria biasa yang menunggu vonis dari seorang manusia berpakaian hijau. Operasinya sangat sulit, Pak Baskoro, ucap dokter tersebut sambil membuka maskernya. Kondisi jantungnya jauh lebih buruk dari yang kami perkirakan karena penanganan yang terlambat selama bertahun-tahun. Dunia seakan berhenti berputar bagi Baskoro. Ia merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Lalu, bagaimana? Dokter itu menghela napas panjang. Lalu perlahan sebuah senyuman kecil muncul. Tapi Fajar adalah pejuang yang luar biasa. Dia melewati masa kritisnya. Jantungnya kini berdetak dengan irama yang jauh lebih kuat. Dia selamat, Pak. Baskoro jatuh terduduk kembali. Namun kali ini, ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang sudah ia tahan selama setahun, sejak kematian Arini akhirnya meledak. Ia menangis karena lega, menangis karena syukur, dan menangis karena akhirnya ia mendapatkan kesempatan kedua yang tidak pantas ia dapatkan. Ia merengkuh Siti dalam pelukan persaudaraan yang tulus, berterima kasih atas setiap lantai yang ia pel, setiap rahasia yang ia jaga, dan setiap napas Fajar yang ia selamatkan dengan kemiskinannya. Di koridor rumah sakit yang dingin itu, Pak Baskoro sang milioner akhirnya menyadari bahwa hidupnya baru saja dimulai kembali. Bukan sebagai penguasa properti, melainkan sebagai seorang ayah yang sedang belajar tentang arti kasih sayang yang sesungguhnya. Ruang pemulihan VIP itu dipenuhi dengan aroma bunga lili putih, bunga favorit Arini, yang dipesan khusus oleh Pak Baskoro agar memenuhi setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, Fajar terbaring di atas tempat tidur medis yang canggih. Wajahnya yang dulu pucat pasi seperti kertas, kini mulai menunjukkan rona kemerahan yang sehat. Meskipun masih ada kabel-kabel monitor yang menempel di tubuhnya. Irama detak jantung yang terdengar dari mesin di samping tempat tidur itu terdengar stabil dan kuat, sebuah melodi kehidupan yang paling indah bagi telinga Baskoro. Baskoro duduk di samping tempat tidur, tidak beranjak barang sedetik pun sejak Fajar dipindahkan dari ruang operasi. Ia memandangi wajah remaja itu, mencari-cari setiap inci kemiripan dengan istrinya. Saat kelopak mata Fajar perlahan bergerak dan terbuka, Baskoro menahan napasnya. "Sibiu City," bisik Fajar lemah. Matanya menyisir ruangan mewah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. "Ibu di sini, Nak." Siti melangkah maju dari sudut ruangan, menggenggam tangan Fajar yang lain. "Ibu tidak akan kemana-mana." Pandangan Fajar kemudian beralih ke arah Baskoro yang duduk di sisi kanan. "Bapak malaikat utusan Ibu Arini?" Baskoro tersenyum, meski air matanya kembali menggenang. Ia menggeleng pelan sambil mencium punggung tangan Fajar. "Bukan, Fajar. Aku bukan malaikat. Aku hanya pria biasa yang tersesat. Dan kamu? Kamu adalah kompas yang membawaku pulang." Dengan suara bergetar, Baskoro mulai menceritakan segalanya. Ia tidak lagi menutupi identitasnya. Ia menceritakan tentang Arini, tentang pernikahan mereka, dan tentang betapa besarnya cinta Arini pada Fajar hingga ia menyembunyikan rahasia itu di dalam sebuah permata demi melindunginya. Baskoro meminta maaf atas setiap tahun yang hilang, atas kemewahan yang ia nikmati sendiri, sementara anaknya berjuang di panti asuhan. Fajar mendengarkan dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa haru yang mendalam.
Ibu Arini selalu datang ke panti setiap bulan lewat Ibu Siti. Ucap Fajar lirih. Dia tidak pernah bilang kalau dia ibuku, tapi aku selalu merasa hangat setiap kali dia memelukku. Sekarang, aku tahu kenapa. Karena jantung kami memiliki detak yang sama. Momen itu menjadi titik balik bagi semua orang. Baskoro kemudian menoleh ke arah Siti. Ia menyadari bahwa permintaan maaf di lobi kantor kemarin belumlah cukup. Ia mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya. Siti, ucap Baskoro dengan nada serius, namun penuh hormat. Aku telah membuat keputusan. Gedung tempatmu bekerja sebagai petugas kebersihan. Mulai hari ini, aku telah mengubah status kepemilikan yayasan pengelolanya. Aku ingin kau menjadi direktur pelaksana yayasan Arini. Tidak akan ada lagi sapu dan alat pel di tanganmu. Kecuali jika kau ingin mengajarkan arti kejujuran pada orang-orang di sana. Siti terperangah. Tuan, saya tidak memiliki pendidikan tinggi untuk posisi itu. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sarjana manapun yang pernah kusewa. Integritas yang tak tergoyahkan. Potong Baskoro tegas. Kau telah menjaga harta paling berhargaku selama belasan tahun. Mempercayakan sebuah yayasan padamu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Dan untuk Fajar, segera setelah dia pulih, aku akan meresmikan dokumen adopsinya. Dia akan menjadi ahli waris sah dari seluruh apa yang kumiliki. Fajar menatap Baskoro dan Siti secara bergantian. Baginya, ini bukan tentang kekayaan atau gedung pencakar langit. Ini tentang akhirnya memiliki sebuah keluarga. Di ruangan itu, status antara majikan dan buruh telah lebur. Yang tersisa hanyalah 3 jiwa yang dipersatukan oleh cinta seorang wanita bernama Arini. Baskoro menyadari bahwa kalung permata yang dulu ia teriakan dengan penuh kesombongan hanyalah sepotong batu mati. Sementara kehidupan yang kini ada di depannya adalah permata yang sesungguhnya permata yang harus ia jaga dengan seluruh sisa hidupnya. Ruang pemulihan VP itu dipenuhi dengan aroma bunga lili putih, bunga favorit Arini, yang dipesan khusus oleh Pak Baskoro agar memenuhi setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, Fajar terbaring di atas tempat tidur medis yang canggih. Wajahnya yang dulu pucat pasi seperti kertas, kini mulai menunjukkan rona kemerahan yang sehat. Meskipun masih ada kabel-kabel monitor yang menempel di tubuhnya, irama detak jantung yang terdengar dari mesin di samping tempat tidur itu terdengar stabil dan kuat, sebuah melodi kehidupan yang paling indah bagi telinga Baskoro. Baskoro duduk di samping tempat tidur. Tidak beranjak barang sedetik pun sejak Fajar dipindahkan dari ruang operasi. Ia memandangi wajah remaja itu, mencari-cari setiap inci kemiripan dengan istrinya. Saat kelopak mata Fajar perlahan bergerak dan terbuka, Baskoro menahan napasnya. Ibu Siti, bisik Fajar lemah. Matanya menyisir ruangan mewah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ibu di sini, nak. Siti melangkah maju dari sudut ruangan, menggenggam tangan Fajar yang lain. Ibu tidak akan kemana-mana. Pandangan Fajar kemudian beralih ke arah Baskoro yang duduk di sisi kanan. Bapak? Malaikat utusan Ibu Arini. Baskoro tersenyum, meski air matanya kembali menggenang. Ia menggeleng pelan sambil mencium punggung tangan Fajar. Bukan, Fajar, aku bukan malaikat. Aku hanya pria biasa yang tersesat. Dan kamu adalah kompas yang membawaku pulang. Dengan suara bergetar, Baskoro mulai menceritakan segalanya. Ia tidak lagi menutupi identitasnya. Ia menceritakan tentang Arini, tentang pernikahan mereka, dan tentang betapa besarnya cinta Arini pada Fajar, hingga ia menyembunyikan rahasia itu di dalam sebuah permata demi melindunginya. Baskoro meminta maaf atas setiap tahun yang hilang, atas kemewahan yang ia nikmati sendiri, sementara anaknya berjuang di panti asuhan. Fajar mendengarkan dengan tenang. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa haru yang mendalam. Ibu Arini selalu datang ke panti setiap bulan lewat Ibu Siti. Ucap Fajar lirih. Dia tidak pernah bilang kalau dia ibuku. Tapi aku selalu merasa hangat setiap kali dia memelukku. Sekarang aku tahu kenapa. Karena jantung kami memiliki detak yang sama.
Momen itu menjadi titik balik bagi semua orang. Baskoro kemudian menoleh ke arah Siti. Ia menyadari bahwa permintaan maaf di lobi kantor kemarin belumlah cukup. Ia mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya. "Siti," ucap Baskoro dengan nada serius, namun penuh hormat. "Aku telah membuat keputusan. Gedung tempatmu bekerja sebagai petugas kebersihan. Mulai hari ini, aku telah mengubah status kepemilikan yayasan pengelolanya. Aku ingin kau menjadi direktur pelaksana Yayasan Arini. Tidak akan ada lagi sapu dan alat pel di tanganmu. Kecuali jika kau ingin mengajarkan arti kejujuran pada orang-orang di sana." Siti terperangah. "Tuan, saya tidak memiliki pendidikan tinggi untuk posisi itu. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sarjana manapun yang pernah kusewa. Integritas yang tak tergoyahkan," potong Baskoro tegas. "Kau telah menjaga harta paling berhargaku selama belasan tahun. Mempercayakan sebuah yayasan padamu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Dan untuk Fajar, segera setelah dia pulih, aku akan meresmikan dokumen adopsinya. Dia akan menjadi ahli waris sah dari seluruh apa yang kumiliki." Fajar menatap Baskoro dan Siti secara bergantian. Baginya, ini bukan tentang kekayaan atau gedung pencakar langit. Ini tentang akhirnya memiliki sebuah keluarga. Di ruangan itu, status antara majikan dan buruh telah lebur. Yang tersisa hanyalah 3 jiwa yang dipersatukan oleh cinta seorang wanita bernama Arini. Baskoro menyadari bahwa kalung permata yang dulu ia teriakan dengan penuh kesombongan hanyalah sepotong batu mati. Sementara kehidupan yang kini ada di depannya adalah permata yang sesungguhnya. Permata yang harus ia jaga dengan seluruh sisa hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai di lobi Baskoro Tower yang mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar cerah, memantulkan cahayanya pada kokeko kaca gedung pencakar langit yang kini tak lagi terasa dingin dan angkuh. Di lantai paling atas, di ruang kerja yang dulu menjadi saksi bisu amarah sang milioner, suasananya kini jauh berbeda. Pintu ruangan itu terbuka lebar. Tidak lagi tertutup rapat dengan penjagaan ketat. Pak Baskoro berdiri di depan jendela besar, namun ia tidak lagi menatap kota dengan pandangan sinis sebagai seorang penguasa. Di sampingnya, berdiri Fajar yang tampak jauh lebih segar. Remaja itu kini sudah bisa berdiri tegak tanpa kursi roda. Meski sesekali masih harus mengatur napasnya. Fajar mengenakan kemeja rapi, dan di lehernya ia mengenakan kalung permata zamrud yang legendaris itu bukan sebagai pamer kekayaan, melainkan sebagai pengingat akan cinta ibunya yang tak lekang oleh waktu. "Lihatlah kota ini, Fajar," ucap Baskoro sambil merangkul bahu putranya. "Dulu aku membangun semua ini hanya untuk membuktikan kekuatanku. Tapi sekarang, aku ingin kita membangunnya untuk orang-orang seperti Ibu Siti, untuk anak-anak di panti asuhan, dan untuk mereka yang suaranya tak pernah terdengar." Fajar tersenyum, menatap ayahnya dengan rasa bangga. "Ibu Arini pasti sedang tersenyum melihat kita sekarang, ya, di lantai bawah. Sebuah seremoni kecil sedang berlangsung. Siti, yang kini mengenakan pakaian formal yang bersahaja namun elegan, berdiri di mimbar lobi tempat yang sama, di mana ia dulu dipermalukan dan dituduh sebagai pencuri. Hari ini, ia tidak memegang alat pel. Ia memegang mikrofon untuk meresmikan Arini Care Foundation, sebuah lembaga yang fokus pada bantuan medis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ratusan karyawan yang dulu mencemokohnya, kini berdiri dengan penuh rasa hormat. Baskoro turun dari lift pribadinya, bukan untuk memerintah, melainkan untuk memberikan penghormatan kepada wanita yang telah menyelamatkan keluarganya. Dalam pidato singkatnya, Baskoro mengatakan sesuatu yang akan selalu diingat oleh seluruh stafnya. "Harta paling berharga di gedung ini bukanlah permata yang aku jaga. Bukan pula nilai saham yang kita kejar setiap hari. Harta sesungguhnya adalah kejujuran yang sering kali tersembunyi di balik seragam paling kusam sekalipun. Jangan pernah lagi menghakimi seseorang dari apa yang mereka kenakan, karena mungkin saja merekalah yang sedang menjaga jiwa kita agar tidak tersesat." Kisah sang milioner dan petugas kebersihan itu pun melegenda di seluruh kota.
Namun bagi mereka bertiga, ini bukan soal legenda. Ini adalah tentang penyembuhan. Baskoro telah menemukan kembali kemanusiaannya. Siti telah mendapatkan martabat dan keadilan yang layak ia terima. Dan Fajar telah mendapatkan keluarga yang selama ini hanya ia temui dalam mimpi. Sore itu, mereka bertiga mengunjungi makam Arini. Tidak ada lagi tangisan duka yang menyakitkan. Hanya ada rasa damai. Baskoro meletakkan seikat bunga lili putih di atas nisan istrinya. Lalu menggenggam tangan Fajar dan Siti di kedua sisinya. Ia menyadari bahwa kejujuran Siti bukan hanya menyelamatkan nyawa anaknya, tapi juga menyelamatkan dirinya dari kegelapan yang abadi. Lobi Baskoro Tower tetap berkilau. Namun kini kilauannya berasal dari hangatnya rasa kepedulian yang mengalir di dalamnya. Dan kalung permata zamrud itu, ia tetap ada, namun tidak lagi disimpan dalam brankas gelap. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran, seberapa lama pun disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di waktu yang paling tepat. Sahabat, kisah Pak Baskoro dan Siti adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa mata mungkin melihat kemiskinan, tapi hanya hati yang mampu melihat kemuliaan. Kita seringkali terjebak dalam silau harta dan jabatan, hingga dengan mudahnya menghakimi mereka yang berada di bawah kita. Namun lewat kisah ini, kita belajar bahwa sebuah seragam kusam bisa menyembunyikan integritas setinggi langit, dan sebuah teriakan penuh kesombongan hanyalah penutup dari jiwa yang kesepian dan rapuh. Jangan pernah biarkan prasangka menutup pintu kemanusiaan Anda. Ingatlah, kekayaan sejati tidak dihitung dari saldo di rekening bank, melainkan dari seberapa banyak beban orang lain yang sanggup kita ringankan. Pak Baskoro hampir kehilangan harta paling berharganya untuk kedua kali karena egonya. Namun kejujuran Siti menyelamatkannya. Mari kita jadikan ini pelajaran. Hargailah setiap orang tanpa memandang status. Karena terkadang, orang yang kita anggap remeh adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki hidup kita yang berantakan. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini hingga detik terakhir. Kehadiran Anda di sini sangat berarti bagi kami. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini, agar pesan moralnya tersebar lebih luas. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda menemui kejujuran yang luar biasa di tempat yang tak terduga? Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari channel ini. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetaplah rendah hati, tetaplah jujur, dan sampai jumpa.